Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjelang hari ulang tahun Kota Baghdad, Baginda Raja mengumumkan perlombaan melukis untuk semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dengan hadiah utama nggak main-main, 10.000 dinar. Seluruh penduduk sangat antusias mendaftar, termasuk Abu Nawas. Setelah perlombaan berlangsung, ternyata Abu Nawas yang keluar sebagai juara. Baginda Raja terkejut. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak memiliki keahlian dalam melukis. Namun ketika melihat hasil karyanya, Baginda Raja benar-benar terpana. "Luar biasa, lukisanmu indah sekali Abu Nawas," puji Baginda Raja. Dan keesokan harinya Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menerima hadiahnya. Namun ternyata Baginda Raja mempunyai rencana usil untuk menguji Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sebelum kamu menerima hadiahmu, aku punya tawaran," ujar Baginda Raja. "Tawaran apa Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku menantangmu untuk melukisku Abu Nawas. Kalau hasilnya bagus, hadiahnya akan kugandakan. Tapi ingat, kalau aku bilang lukisanmu jelek, kamu akan kehilangan hadiahmu dan juga kamu akan dihukum," terang Baginda Raja. Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Dalam hati ia berkata, "Ini pasti jebakan. Sebagus apapun lukisanku, pasti akan dibilang jelek oleh Baginda Raja." Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah Paduka, saya terima tantangan ini. Tapi saya punya satu permintaan Paduka." "Apa permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jika lukisanku selesai, aku ingin para menteri istana melihat dan menilainya juga Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dalam hati. Abu Nawas pasti kalah. Para menteri tentu akan mendukung keputusanku. Maka dimulailah tantangan itu. Abu Nawas pun mempersiapkan alat-alat lukisnya. Sementara itu Baginda Raja duduk di singgasananya dengan menggunakan jubah kebesaran. Setelah 1 jam berlalu, Abu Nawas pun menyelesaikan lukisannya dan menyerahkannya kepada Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melihat lukisan itu, ia langsung emosi. Lukisan itu menggambarkan dirinya tanpa busana dan perutnya yang buncit sangat jelas terlihat. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, berani-beraninya kamu melecehkanku," bentak Baginda Raja. "Maaf Paduka, tapi ini adalah lukisan terindah dan paling jujur yang pernah saya buat," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Indah dari mana? Jujur apanya?" "Paduka, bukankah kelak di hari kiamat semua orang akan telanjang tanpa jubah kebesaran dan hanya amal perbuatannya yang akan diperhitungkan? Mungkin di dunia ini Paduka bisa marah kepada saya, tetapi apakah Paduka bisa marah kepada Tuhan ketika saat itu tiba?" kata Abu Nawas menjelaskan. "Paduka, kemuliaan seseorang tidak terletak pada jubah atau kedudukannya, tetapi pada ketakwaannya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada sesama." Mendengar penjelasan Abu Nawas, amarah Baginda Raja perlahan mereda. Ia terdiam dan tersadar akan kebodohannya. "Kamu benar Abu Nawas. Lukisanmu mungkin tampak kurang ajar, tapi justru menyadarkanku." "Oh iya Paduka," kata Abu Nawas tersenyum nakal. "Bagaimana dengan permintaanku untuk menunjukkan lukisan ini kepada para menteri istana?" Baginda Raja pun terkekeh. "Tidak perlu, hadiahmu akan kugandakan karena kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan cemerlang." Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil keluar dari jebakan Baginda Raja dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas kedatangan tetangga baru, seorang ulama yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Kehadiran sang ulama selalu diundang dalam pengajian untuk memberikan ceramah. Namun satu hal yang membuat Abu Nawas tidak nyaman, sang ulama ini sering ikut campur dalam urusan pribadinya dan kadang-kadang mengganggu kesenangan-kesenangan kecilnya.
Hingga suatu hari Abu Nawas tengah berkumpul dengan kawan-kawannya di rumah, bersendau gurau dengan tawa yang terdengar cukup keras. Mendengar suara tersebut, sang ulama mendatangi rumah Abu Nawas. "Kalian ini orang-orang yang merugi. Waktu kalian habiskan hanya untuk bersendau gurau dan hal-hal yang tak berguna seperti ini," kata sang ulama dengan suara tegas. Abu Nawas yang sudah lama menahan kesabarannya akhirnya merespon. "Hei kawan, bukankah dunia ini memang hanya permainan dan senda gurau? Di mana salahnya?" Ulama itu pun menggelengkan kepalanya. "Tidakkah kalian menginginkan surga? Kalau iya, tinggalkan kesenangan duniawi dan perbanyaklah ibadah siang dan malam." "Oh, jadi kalau ingin masuk surga, aku harus menjadi seperti dirimu?" tanya Abu Nawas. Sang ulama pun mengangguk penuh keyakinan. Mendengar itu, Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Wah, kalau begitu kamu saja yang mengejar surga, dan aku biarkan diriku menikmati dunia ini dengan segala suka dukanya." Mendengar jawaban ini, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa. Sementara sang ulama pun tersinggung. Ia berkata dengan tegas, "Tahukah kalian, surga tidak akan diisi oleh orang-orang seperti kalian. Surga hanya untuk mereka yang tekun beribadah, bukan orang-orang yang tak peduli dengan keutamaan ibadah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Kamu salah kawan. Justru surga akan diisi oleh mereka yang tidak terlalu menginginkannya." Sang ulama pun tersentak. "Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan kamu," bentaknya. Abu Nawas menjawab, "Aku bicara sebenarnya kawan. Ketahuilah, orang yang akan masuk surga adalah mereka yang tulus dalam beribadah, tanpa mengharapkan balasan apapun, apalagi pujian. Mereka yang berbuat kebaikan dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan, adalah yang akan memasuki surga." Mendengar penjelasan ini, sang ulama pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat karena malu. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa lagi. Dan tentu ini adalah jawaban ngaconya Abu Nawas. Tapi iya juga ya, sampai sang ulama pun pucat mukanya. Kisah selanjutnya. Di tengah malam, Baginda Raja tiba-tiba terganggu oleh sekawanan nyamuk saat sedang duduk di taman istana. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Begitu tiba, Baginda Raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kamu kan terkenal pintar dan bijaksana. Coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga memahami betapa jengkelnya Baginda Raja kepada nyamuk-nyamuk itu. Sambil menatap Baginda Raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda, Paduka." Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk, memberikan isyarat agar Abu Nawas untuk melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu, Paduka. Tapi izinkan hamba bertanya, mengapa Paduka sangat terganggu oleh nyamuk?" Baginda Raja menjawab dengan nada kesal, "Mereka membuatku gatal dan tidak nyaman, Abu Nawas. Mereka terus menggigit, padahal bentuknya kecil dan tak berdaya." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Nah, itu dia, Paduka. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dibuat kesal oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, Paduka punya pasukan besar, istana megah dan segala kekayaan, tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat Paduka merasa tak nyaman." Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. "Benar sekali, Paduka. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti nyamuk diciptakan untuk menyadarkan kita bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi pula, nyamuk juga mengajarkan kesabaran, Paduka.
Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita ini masih manusia biasa. Baginda Raja yang masih belum puas bertanya lagi. Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan bersabar? Nyamuk ini hanya menyebalkan. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar dan menjawab. Baiklah Paduka, jika Paduka ingin melihat kegunaan lain dari nyamuk, coba pikirkan begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk mengeluh dan mencari hiburan saat tidak ada lagi yang bisa kita bahas. Baginda Raja tidak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. Jadi menurutmu nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan? Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lebar. Benar sekali Paduka yang mulia. Karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Dan lagi pula tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal Paduka? Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tak kehabisan bahan pembicaraan. Abu Nawas pun tersenyum puas. Dan sekali lagi ia berhasil membuat Baginda Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu. Mendengar hal itu Abu Nawas pun senang bukan main. Terima kasih Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, Maaf kawan,
Mulai besok, aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya, tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya. Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku, kita pindah aja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas itu, cuma ngasih 1 dinar tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk, sambut Tuan Hamid. Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah, balas Abu Nawas. Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku, timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya, gak usah sungkan-sungkan, ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. Emang orang gak punya sopan santun, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. Dasar manusia rakus, ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas. Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku? Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok. Abu Jahil pun bertambah marah. Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya? Bentak Abu Jahil. Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu, balas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku? Tanya Abu Jahil sewot. Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan.
Nah makanya aku beri dia minum secukupnya, ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak, yang menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Syaid Al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab Al-Ashadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya.
Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir.
Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.